Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali untuk kembali membahas topik-topik penting, tema-tema penting yang kita angkat dari buku pelajaran Sekolah Sabat. Dan saya percaya saudara telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Anda, karena ketika saudara menikmati tayangan ini sama sekali tidak meniadakan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing. Kembali lagi pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Felix Gosal. Ya. Dan kita akan segera memasuki diskusi kita pada saat ini, pelajaran yang ke-13 Israel di Mesir. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan, terpujilah namamu oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, di mana kami boleh belajar begitu banyak kebenaran di dalamnya, melalui kisah tokoh-tokoh Alkitab, melalui keberhasilan dan kegagalan mereka. Saat ini kami tiba pada puncak pembelajaran tentang buku Kejadian. Kembali lagi kami akan menggali, mempelajari dan merenungkan tema-tema penting. Kiranya urapan Roh Suci-Mu menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sekarang sudah tiba di pelajaran ke-13. Dan pelajaran 13 ini mencakup Kejadian 46 sampai Kejadian 50. Ada beberapa peristiwa yang dicakup di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Yang pertama, Yakub dan keluarga mereka migrasi ke Mesir. Bagaimana sejarahnya kita sudah belajar itu minggu lalu. Lalu kemudian Yakub pergi kepada Yusuf dengan sebuah harapan yang besar, bertemu kembali dengan anak yang dia sayangi, dan juga dengan harapan berpindahnya mereka ke tanah Mesir, mereka akan terbebas dari bahaya kelaparan. Lalu kemudian Yakub tinggal di Mesir, dia bertemu dengan Firaun, bahkan memberkati Firaun. Lalu Yakub juga memberkati anak-anak Yusuf. Dengan demikian dia memperlakukan mereka seperti anak-anaknya sendiri. Itu kita juga temukan di dalam cakupan pelajaran kita saat ini. Lalu Yakub pada cerita ini juga akhirnya memberkati anak-anaknya, dan di dalam berkat itu ada ramalan mesianik tentang garis keturunan Mesias yang akan datang, yaitu melalui Yehuda. Lalu kemudian di paling terakhir ada kisah tentang kematian Yusuf. Dan ada harapan-harapan dan doa di sana bahwa mereka akan kembali ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita pelajari bahwa pelajaran Sekolah Sabat kita ini selama 3 bulan kita mencakup ribuan tahun, ya. Mulai dari penciptaan sampai dengan air bah, ada perhitungan berdasarkan apa yang dihitung oleh Bishop Asher. Dan perhitungannya ini berdasarkan dari sumber primer dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Masoretic Text. Penciptaan sampai dengan air bah ini mencakup waktu 1656 tahun. Air bah sampai dengan Babel itu sekitar 100 sampai 130 tahun. Dari Babel sampai kepada Abraham diperkenalkan itu 250 tahun, sementara dari Abraham sampai dengan Ishak itu 100 tahun, dan sejak Ishak sampai kelahiran Yakub itu 60 tahun. Jadi dengan demikian pelajaran kita selama 3 bulan ini sebenarnya mencakup peristiwa ribuan tahun, sejarah tentang bagaimana Tuhan membentuk, memilih dan mempersiapkan satu umat untuk rencana penyelamatan umat manusia. Demikianlah kiranya informasi ini boleh menolong saudara dan saya ketika kita mendalami tema kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pada pelajaran kita pekan ini, ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian pasal 47 ayat 27. Di sana dikatakan, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Baik, kita akan mendalami beberapa informasi yang penting untuk ayat inti kita. Dan yang pertama kita akan melihat mengapa di dalam pasal ini penggunaan Yakub dan Israel itu sering bergantian. Ya, kadang-kadang penulis menggunakan nama Yakub tetapi tiba-tiba digunakan nama Israel. Kenapa harus diganti-ganti?
memang ini sangat membingungkan, tetapi ada beberapa informasi yang kita boleh dapatkan. Ada 3 alasan kenapa sampai nama ini digunakan secara berganti-gantian. Yang pertama, beberapa ahli Alkitab mereka percaya bahwa ketika nama yang digunakan adalah Yakub, itu sementara penulis sementara memperlihatkan manusia lamanya atau his old nature. Dan ketika digunakan nama Israel, itu sementara menyatakan karakter yang baru, ya, karakter yang baru, yaitu seorang pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab kita sering melihat juga nama Yakub dan nama Israel itu digunakan secara bersama-sama. Jadi itu juga tidak ditemukan hanya di dalam kitab Kejadian, tetapi kalau kita baca Alkitab kita seperti dalam Mazmur pasal 53 ayat 6, kemudian Mazmur pasal 78 ayat 5, kedua nama ini digunakan secara bersama-sama, dan ahli Alkitab juga mereka mengatakan Yakub dan Israel itu sering digunakan dalam penulisan sebagai sinonim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita baca di dalam Bible Commentary Advent volume pertama halaman 466 dikatakan bahwa Tuhan kenapa sampai dia masih memanggil Yakub walaupun dia sudah mengganti namanya kepada Israel, itu Tuhan katakan sebagai pengingat kepada Yakub atas apa yang telah dia lakukan di masa yang lalu, di mana karakter lamanya itu terlihat di dalam diri anak-anaknya. Dan pada saat bangsa Israel ini atau Israel dan anak-anaknya mereka tiba di Mesir, mereka menetap di sebuah tempat yang bernama Goshen, ya. Dan kita akan melihat kenapa sampai mereka tinggal di sana dan bagaimana situasi yang ada di Goshen pada saat itu. Baik, ada 3 alasan kenapa sampai mereka tinggal di Goshen. Yang pertama karena itu adalah sebuah request, ya, itu adalah sebuah request. Yang kedua, tanah Goshen itu dipilih sendiri oleh Yusuf. Jadi Yusuf yang menentukan sendiri, dia yang menentukan di tanah inilah mereka akan tinggal. Kenapa? Alasannya karena dia mau agar saudara-saudaranya ini dekat dengan dia. Dan yang ketiga, tanah Goshen ini dipilih karena lokasi ini sangat bagus untuk anak-anak Israel, karena lokasi ini sangat baik untuk penggembalaan kambing dan domba di sana. Jadi itu dipilih oleh karena situasinya yang baik untuk kambing dan domba. Nah, lokasi atau nama Goshen ini sebenarnya kalau kita cari dari literatur non Alkitab, kita tidak akan temukan nama ini di sana. Tetapi para sarjana Alkitab mereka percaya bahwa tanah ini adalah tanah yang dekat dengan Nil Delta, di sebelah timur Nil Delta, di mana daerah ini adalah daerah yang kaya baik sejak zaman purba hingga zaman modern saat ini. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat tema kita dikatakan ketika bangsa ini tinggal di tanah Goshen ini, maka mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ya, sepertinya ada penggunaan kata superlatif di dalam ekspresi ini, mereka bertambah banyak dan bertambah banyak. Nah, mari kita akan lihat berapa orang yang masuk ke tanah Goshen, berapa lama mereka tinggal di Goshen, dan berapa jumlah yang keluar dari Mesir kembali ke Kanaan. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, berapa banyak orang yang masuk ke tanah Goshen? Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 46 ayat 26 sampai 27. Anak-anak Israel yang masuk di sana terhitung adalah 66 jiwa. Dan ini tidak terhitung istri dan anak-anak. Jadi 66 tidak terhitung istri dan anak-anak. Baik, kemudian kalau kita lihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Keluaran pasal 12 ayat 37 mengatakan kira-kira ada 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termaksud anak-anak. Jadi kita bisa lihat di sini mereka masuk 66 jiwa hanya laki-laki, dan nanti mereka keluar 600.000 hanya laki-laki. Nah, mari kita lihat berapa lama mereka tinggal di Goshen. Ada beberapa interpretasi tentang hal ini. Beberapa, kalau kita baca di ayat Alkitab, ada yang mengatakan 400, 430. Tetapi kami sudah pernah jelaskan di beberapa pekan yang lalu bahwa kalau kita ikut perhitungan yang baik, sesuai dengan komparasi dari beberapa ayat Alkitab, kita akan menemukan bahwa sebenarnya total mereka tinggal di sana hanyalah 215 tahun. Total
sejak kedatangan Israel dan anak-anaknya sampai mereka keluar nanti Exodus itu adalah 215 tahun. Nah, di sini muncul masalah. Karena kita akan melihat rate yang tidak normal dari angka kelahiran hanya dalam waktu 215 tahun, yang awalnya hanya sekitar 200 penduduk bisa menjadi sekitar 2 juta penduduk. Tetapi itulah yang kita bisa dilihat di Alkitab, ini adalah salah satu tindakan mujizat yang Tuhan berikan kepada penduduk ini. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Ya, kita tidak bisa menyangka kalau kita hitung ya jumlah mereka yang bertambah itu hampir 10.000 kali lipat, ya, jumlah mereka yang bertambah hanya dalam 200 tahun, dan itu adalah satu angka yang sangat-sangat tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Ada fakta menarik lain atau pelajaran yang sangat menarik dari kisah Yakub berada di Mesir. Kalau saja Allah telah menjanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya tentang tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mengapa pada akhirnya ketika mereka kekurangan makanan, mereka harus tinggalkan tanah Kanaan dan pergi ke Mesir untuk mengasing, untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka? Apa maksud Tuhan? Hal ini perlu dilihat dari yang pertama, konteks dekatnya. Bahwa pada waktu Yusuf bermimpi, maka ayah dan saudara-saudaranya akan menyembah dia. Ini adalah penggenapannya ketika dia berkuasa di Mesir. Kemudian mimpi lain lagi dari Firaun. Dan Yusuf ketika dia memperkenalkan Allah dalam hal menafsirkan mimpi dari Firaun ini, maka dia berulang kali bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi ini konteks dekat. Mengapa pada akhirnya Yakub dan keturunannya itu pergi ke tanah Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan memang betul, pada waktu itu kelaparan sungguh hebat, tidak saja di tanah Mesir, tetapi juga ke negara-negara tetangga mereka termasuk Kanaan. Jadi dalam konteks dekat ini adalah penggenapan nubuatan. Kemudian kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, bahwa Allah sendiri menubuatkan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 dan 14, bahwa keturunanmu akan satu saat nanti ada di tanah yang bukan milik mereka, bahkan diperbudak dan dianiaya di sana. Jadi ini adalah penggenapan kepada nubuatan yang diberikan Allah kepada Yakub. Sedangkan maksud Tuhan ini adalah, kalau saya melihat komentari dari The Word Bible Commentary, dikatakan bukanlah sebuah hal yang mudah bagi Yakub pada waktu itu sudah berumur 130 tahun untuk meninggalkan tanah yang Allah telah berikan kepadanya dan pergi ke Mesir. Bayangkan saja, bagi kita pindahan rumah itu adalah sesuatu yang sulit, apalagi bagi orang yang sudah umur 130 tahun akan jadi lebih sulit. Kemudian Abraham ketika dia di Mesir, dia mendapat masalah. Kemudian Ishak dilarang untuk pergi ke Mesir oleh Tuhan. Tetapi Yakub kali ini Allah menjamin di dalam pasal yang ke-46 kitab Kejadian bahwa dia akan pergi ke Mesir dengan damai dengan janji penyertaan Tuhan. Dan Yakub berhasil pergi ke Mesir karena di sana selain ada Yusuf, ada jaminan penyertaan Tuhan. Nah, di dalam kutipan Nyonya White, buku Alfa Omega jilid 1 halaman 270 dikatakan, jaminan janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Itu sangat berarti bagi Yakub. Janji telah diberikan kepada Abraham tentang turunan yang jumlahnya seperti bintang. Tetapi hingga saat itu, hingga pada waktu Yakub tinggal di Kanaan, umat pilihan itu jumlahnya hanya sedikit dan pertambahan mereka itu sangat lambat sekali. Dan tanah Kanaan sekarang ini tidak memberikan suatu tempat bagi perkembangan bangsa itu seperti yang diramalkan, dinubuatkan oleh Tuhan. Tanah itu adalah milik dari satu bangsa kafir yang kuat dan adalah sulit mustahil bagi mereka untuk merebutnya, untuk tinggal dan berdiam di sana. Jadi pilihan yang pertama untuk tinggal di tanah Kanaan itu seperti sulit. Namun demikian, Mesir, kata Nyonya White,
menyediakan satu keadaan yang perlu bagi kegenapan maksud ilahi itu. Satu bagian dari negeri itu yang cukup air serta subur terbuka bagi mereka dan memberikan satu keuntungan untuk bertambah jumlah mereka dengan sangat cepat. Jadi itu mungkin adalah maksud Tuhan kenapa Yakub dan keturunannya eksodus ke Mesir atau berpindah ke Mesir. Nah, lantas apakah anak-anak dan keturunan dari Yakub ini mengerti tentang janji yang diberikan Allah kepada Abraham? Kalau saya membaca di dalam John Wesley Notes dari kitab Kejadian, maka dikatakan bahwa keturunan Yakub ini pada waktu mereka tinggal di tanah Kanaan pada waktu itu, maka mereka terbiasa hidup dengan bapaknya. Jadi kalau bapaknya pergi, maka semuanya akan ikut pergi juga. Kalau bapaknya berpindah ke suatu tempat, maka mereka semua akan berpindah ke suatu tempat. Dan menurut John Wesley Notes ini dikatakan bahwa mereka terbiasa mendengar tentang janji tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu dari ayah mereka, dari Yakub itu sendiri. Tetapi hingga saat itu mereka belum menikmati apa yang dijanjikan itu. Jadi mereka di sana terbiasa dengan janji itu, dan kemudian pada waktu Yakub berpindah, maka mereka semua juga pindah di sana. Dan Nyonya Wat di dalam buku yang sama yang saya sebutkan tadi, halaman 271, 272, mengatakan bahwa di dalam janji penyertaan Tuhan, Kejadian 46 ayat 1 sampai 4, 17 tahun hidup Yakub di tanah Mesir adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab di sana dia melihat pertobatan sejati anak-anaknya. Dia melihat pertumbuhan keturunannya itu bertambah banyak dengan sangat cepat. Dan dia teguh bahwa janji Tuhan tentang tanah Kanaan itu akan datang pasti pada waktunya. Nah, apa alasannya kenapa mereka tinggal lebih lama? Sebab di dalam Kejadian pasal 45, tinggal 5 tahun lagi masa kelaparan itu. Mesir, saya sudah sampaikan tadi, menyediakan satu keadaan yang perlu bagi kegenapan maksud ilahi. Satu bagian yang subur, di mana mereka boleh menetap, mendapatkan keuntungan, bukan hanya keuntungan materi, tetapi keturunan mereka semakin dipercepat. Dan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, dia katakan, mengapa mereka menetap lama di sana? Karena di Mesir, keluarga dan keturunan Yakub tinggal di wilayah yang subur dan yang sangat aman. Dan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan ketika mereka begitu menikmati periode kemakmuran mereka seperti yang mereka tidak pernah harapkan sebelumnya. Hasilnya mereka bertambah makmur dan mereka bertambah banyak. Bahkan di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7 dan 9, bangsa itu lebih besar jumlahnya daripada bangsa Mesir. Kira-kira ini adalah fakta menarik di mana Yakub dituntun Tuhan untuk berada di Mesir. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Sekarang kita masuk kepada topik yang sangat menarik, yaitu tentang berkat dari Yakub. Ya, kalau kita lihat Yakub beberapa kali melakukan tindakan memberkati. Sepertinya mudah sekali dia memberkati, oleh karena kita baca dia memberkati anak-anaknya, dia memberkati cucunya dari Yusuf, bahkan dia juga memberkati Firaun. Apa maknanya berkat di perjanjian lama, dan apakah ini sama dengan berdoa? Nah, kita perlu memahami dua hal. Yang pertama adalah tentang doa. Doa di perjanjian baru seperti yang diajarkan oleh Yesus adalah suatu hubungan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan, di mana kita diminta untuk masuk kamar lalu berdoa di tempat yang tersembunyi kepada Allah yang tersembunyi. Itu di kitab Matius pasal 6 sampai pasal 7. Tetapi memberkati ini adalah sebuah tindakan pernyataan di hadapan publik, ya, adalah sebuah tindakan pernyataan di hadapan publik bahwa orang tertentu ini mendapat perkenanan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Mari kita lihat teologi tentang berkat di perjanjian lama supaya kita tahu apa maknanya ketika Yakub memberkati. Mari kita mulai dari kitab Kejadian. Kalau kita lihat di kisah penciptaan, maka Tuhan memberkati makhluk, ya, yang dia ciptakan, makhluk laut dan juga burung. Kejadian 1 ayat 22. Pada hari ke-6 dia memberkati umat manusia, lalu kemudian dia katakan berbuah, artinya mereka berkembang biak, ya, menjadi banyak dan berkuasa atas seluruh makhluk. Artinya di sini berkat ini di Kejadian pasal 1
Ini adalah sebuah ekspresi dalam arti menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini melibatkan karunia kesuburan, kemampuan untuk berlipat ganda dalam hal keturunan, dan juga kemampuan untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Itu dalam konteks berkat di dalam konteks Kejadian pasal 1. Lalu kemudian di Kejadian pasal 3, kata yang lain diperkenalkan, yaitu kutuk. Ya, disinilah kutuk diperkenalkan. Ketika manusia berdosa, tanah terkutuk, lalu kemudian kehidupan mereka juga terkutuk. Berkat Abraham, kalau kita belajar tentang Abraham, janji-janji Abraham, janji-janji kepada Abraham ini sebenarnya untuk membalikan efek kejatuhan dan memulihkan manusia ke dalam berkat yang terjadi di dalam Kejadian pasal 1. Contoh, berkat pertama yang akan diterima oleh Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Masih ingat tadi di Kejadian 1, berkatnya adalah mereka kemampuan untuk memiliki keturunan, Adam dan Hawa. Abraham memiliki kesulitan, tidak dapat memiliki keturunan. Itu sebabnya berkat Abraham adalah untuk mengembalikan berkat yang diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu kemudian, yang kedua, berkat Abraham, yaitu Abraham dijanjikan sebuah tanah, janji kepada dia dan keturunannya. Adam dan Hawa mereka harus terusir dari Taman Eden. Berkat Abraham membalikan hal itu, di mana Abraham dijanjikan sebuah tanah. Lalu yang ketiga, dari 7 klausa di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, Lor, seorang teolog, mengatakan bahwa Abraham sendiri akan menjadi berkat. Abraham akan diberkati secara luar biasa. Dan yang keempat, tetapi berkat itu bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi dia harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bangsa-bangsa lain akan diberkati melalui Abraham. Jadi di sini di dalam kisah hidup Abraham, Abraham akan diberkati, dia akan menjadi berkat, dan semua bangsa melalui dia juga akan menerima berkat. Nah sekarang kalau kita ke Ulangan pasal 28, ini adalah pasal yang sangat populer tentang berkat dan kutuk. Kalau di Ulangan pasal 28, ayat-ayat ini bicara tentang kemakmuran dan kesuburan duniawi dan juga secara rohani. Kalau kita baca kisahnya, mereka apabila mereka setia kepada Tuhan, mereka diberkati secara rohani dan juga mereka akan mengalami kemakmuran dan kesuburan di tanah yang akan mereka tuju. Tetapi harus kita ingat bahwa berkat-berkat ini bersifat korporat. Artinya, jikalau sebagai satu umat mereka setia, mereka akan diberkati makmur secara satu umat. Bukan berarti bahwa setiap individu akan makmur, tetapi sebagai suatu bangsa secara keseluruhan. Itulah sebabnya masih ada peraturan tentang sifat generosity. Artinya bermurah hati membantu orang yang berkebutuhan. Artinya apa di sini? Sebagai satu bangsa, berkat secara korporat. Nah, artinya kalau kita kembali ke Yakub, berarti apa makna berkat yang diucapkan oleh Yakub? Berkat yang diucapkan oleh Yakub artinya adalah berkat secara rohani, bahwa mereka berkenan kepada Tuhan, dan yang kedua adalah berkat secara jasmani. Mereka diberkati, keturunan mereka diberkati, kehidupan mereka dicukupkan, dan mereka menaklukkan dan menguasai dunia. Itulah kalau kita memahami theology of blessings in the Old Testament, teologi dari berkat di Perjanjian Lama, maka kita akan melihat makna dari berkat yang diucapkan kepada oleh Yakub kepada anak-anaknya dan juga kepada Firaun. Nah, kalau kita lihat berkat Yakub sepertinya menjadi nubuatan dan digenapi. Mengapa demikian? Nah, di sini kita melihat bahwa bukan Tuhan yang menentukan, tetapi Tuhan berkehendak bahwa masing-masing anak-anaknya ini akan menghadapi apa yang mereka hadapi, dan mereka akan bertindak sesuai dengan karakter mereka masing-masing dan juga karakter anak-anak mereka. Dengan demikian Tuhan mengetahui berdasarkan karakter masing-masing anak-anak dari Yakub ini akan kemana masa depan mereka ke depan. Bukan Tuhan yang menentukan, tetapi di dalam kemahatahuannya Allah bisa melihat bahwa anak-anak Yakub akan menjadi apa di dalam prospek kehidupan mereka ke depan. Saya pikir inilah yang perlu kita ketahui tentang Yakub dan juga janji kepada berkat kepada keturunannya. Baik, terima kasih pendeta.
Dan berbicara mengenai berkat ini, ketika Yakub akan memberkati anak-anaknya, kita melihat bahwa anak-anak dari Yusuf juga ikut diberkati. Justru mereka inilah yang diberkati pertama, yaitu Manasye dan Efraim. Nah, kita memiliki pertanyaan yang mendasar di sini, mengapa anak-anak Yusuf ini diberkati pada saat itu sedangkan anak-anak dari saudara-saudara Yusuf tidak diberkati? Dan kenapa pada saat Yakub hendak memberkati Efraim dan Manasye, dia memberikan hak kesulungan itu kepada Efraim, bukan kepada Manasye yang seharusnya lebih tua pada saat itu. Nah, mari kita lihat yang pertama, mengapa anak-anak Yusuf harus diberkati. Kalau kita baca tulisan Nubuat di dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 239, kita akan menemukan di sana bahwa pada saat itu Yusuf agak sedikit gelisah, oleh karena saat ayahnya sakit, dia memiliki kerinduan agar status dari anak-anaknya ini menjadi jelas. Oleh karena itu kita akan melihat ada 3 alasan mengapa anak-anak Yusuf harus diberkati. Alasan yang pertama, oleh karena Yusuf mau menetapkan status kewarganegaraan dari anak-anaknya. Nah, situ dikatakan bahwa anak-anak Yusuf harus secara resmi ditetapkan di antara anak-anak Israel. Kenapa? Oleh karena ibu mereka adalah orang Mesir. Dan saat itu juga kita tahu bersama Yusuf itu memiliki posisi yang begitu baik di Mesir sehingga anak-anak ini mereka memiliki hak dan kehormatan untuk tinggal di Mesir. Namun demikian Yusuf memiliki komitmen, yaitu dia menghendaki agar anak-anak ini menggabungkan diri mereka dengan bangsanya sendiri. Kalau kita baca itu dalam halaman 239, Nubuat mengatakan bahwa Yusuf menyatakan imannya dalam perjanjian itu. Dan atas nama anak-anaknya itu, ia mau meninggalkan segala kehormatan yang dapat diberikan oleh istana Mesir untuk memperoleh satu tempat di antara bangsa gembala yang hina itu kepada siapa ia telah dipercayakan hukum Allah. Jadi itu adalah keputusan dari Yusuf, komitmen iman bahwa dia akan meninggalkan segala kemewahan yang ada di Mesir dan dia mau agar keturunannya akan bergabung dengan bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, selain kerinduan Yusuf tentang status kewarganegaraan, alasan yang lain kenapa mereka diberkati karena Yakub mengadopsi kedua anak ini. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 48 ayat 5. Kata Yakub kepada Yusuf, "Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simon." Jadi dia mengangkat adopsi anak-anak ini bukan sebagai cucunya tetapi sebagai anak-anaknya. Kita juga bisa baca itu di dalam Bible Commentary Advent halaman 476. Yakub mengadopsi anak-anak Yusuf sehingga mereka ini masuk di dalam hitungan ke-12 suku bangsa Israel. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa sampai kedua anak ini yang diberkati itu berhubungan dengan hak kesulungan, di mana realisasi hak kesulungan Yusuf dapat kepada kedua anaknya, yaitu dia mendapatkan double portion dari blessing atau berkat tersebut. Baik, saat mereka hendak diberkati, Yusuf membawa kedua anak ini menghadap kepada Yakub dan Yusuf meletakkan Manasye yang tua itu di sebelah kanan, sedangkan Efraim di sebelah kiri. Tetapi kalau kita baca Alkitab, pada saat Yakub akan memberkati kedua anak ini, dia menyilangkan tangannya. Jadi tangan yang kanan dia berikan kepada Efraim, tangan yang kiri dia berikan kepada Manasye. Nah, pada saat Yusuf melihat itu, kita baca di dalam Kejadian 48 ayat 17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas Manasye. Jadi dia mau pindahkan. Nah, ayat 18 katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Ayat 19,
Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi bangsa besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Kalau kita lihat ini seperti apa yang telah dinubuatkan antara Yakub dan Esau, ya. Tetapi alasan Yakub untuk melakukan hal ini tidak terlalu jelas di dalam Alkitab. Dan beberapa ahli komentator datang kepada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, hal ini menyatakan bahwa tidak selamanya hak kesulungan itu adalah milik mereka yang lahir pertama. Yang kedua, rencana Tuhan tidak bergantung pada hak kesulungan, di mana kita melihat dari kelahiran atau keturunan Yehuda lahir sebuah keturunan yang spesial, di mana Mesias itu dijanjikan keturunan Yesus Kristus. Nah, di dalam berkat ini kita juga dapat melihat bahwa ada prediksi masa depan dari kedua anak tersebut, di mana kita dapat melihat di dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama, Efraim adalah bangsa yang lebih berkembang, yang lebih efektif dibandingkan bangsa Manasye. Baik, terima kasih pendeta. Ketika melihat Yakub memberkati anak-anaknya dengan memberikan seperti ramalan atau nubuatan kepada mereka, kita harus sadari bahwa konteks atau praktek seperti ini adalah hal yang biasa di dalam Perjanjian Lama. Contoh, Abraham juga memberkati anaknya, bahkan dia memberkati hambanya. Kemudian Ishak juga memberikan berkat, dan berkat itu dinantikan oleh anak-anaknya. Demikian pula Yakub mendoakan, mengharapkan, memberikan berkat kepada anak-anaknya, termasuk cucu-cucunya yang seperti dijelaskan tadi telah diadopsi satu sama dengan anak-anaknya. Nah, apakah kita boleh dalam konteks sekarang melakukan hal yang sama? Apakah Tuhan setuju untuk kita melakukan hal yang sama? Kita boleh dapati bahwa Yakub ketika memberikan berkat kepada anak-anaknya, dia sedang diilhami oleh kuasa Allah. Dan Nyonya White mengatakan di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 276 bahwa dia ada di dalam kuasa Allah. Dan oleh pengaruh ilham, dia dipaksa untuk menyatakan kebenaran sekalipun itu menyakitkan. Jadi artinya dia mengenal betul karakter anak-anak mereka dan di dalam doa memohon berkat bagi anak-anak mereka. Dan kalau boleh dikatakan ini mengandung prediksi, itu adalah oleh karena dia ingin menyatakan kepada mereka berdasarkan karakter mereka hendak menjadi apa. Dan kalau memang itu, maka dalam konteks Perjanjian Lama bahwa orang tua itu bertindak sebagai imam, maka kalau kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, kita adalah imamat yang rajani, maka sebagai orang tua pun kita boleh melakukan hal yang sama. Karena kita adalah orang yang paling mengerti, paling kenal sikap atau karakter anak-anak kita. Dan kita berdoa mau jadi apa mereka. Kita harus katakan dengan jujur kepada mereka seperti apa karakter mereka, kalau itu dipertahankan akan jadi seperti apa mereka. Dan dalam doa ini kita mengisi doa-doa kita dengan pengharapan, kalau boleh anak-anak kita menjadi seperti yang ini atau seperti yang itu. Dengan demikian, maka kalau kita melihat praktik ini, kita juga dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita bagi anak-anak kita. Dan selanjutnya kisah tentang pada waktu Yusuf wafat. Ya, ini juga menarik. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti berapa lama mereka tinggal di Mesir atau kapan mereka kembali ke tanah perjanjian. Lalu kemudian kita juga akan mencoba menyelidiki apa yang menyebabkan pada akhirnya mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Berapa lama sebenarnya mereka tinggal di Mesir setelah Yusuf wafat? Berdasarkan perhitungan yang sudah kita mulai beberapa minggu terakhir ini, maka para ahli menghitung kematian Yusuf itu pada tahun 1451 sebelum Masehi, before Christ. Dan kalau kita mau mengukur berapa banyak setelah kematiannya, berapa lama setelah kematiannya lalu kemudian orang Israel itu mengadakan eksodus keluar dari Mesir, maka kita mesti melihat dulu kapan mereka kembali atau mereka mengadakan eksodus itu. Pada umumnya ada dua teori yang dikemukakan. Ada yang percaya itu tahun abad ke-15 sebelum Masehi atau tahun 1446. Sementara pada umumnya percaya itu adalah yang paling terakhir adalah abad ke-13 sebelum Masehi atau tahun 1270. Nah, kalau kita ambil tahun 1270 sebagai patokan,
bahwa itu adalah waktu di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan kita kurangi dengan 1451, maka kita dapati di sana ada 180 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat entah itu 180 atau mungkin lebih, tapi satu hal yang pasti, Kitab Keluaran mengatakan lalu muncullah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Artinya ada cukup waktu yang diberikan, lalu kemudian muncul satu raja yang tidak lagi mengenal Yusuf dan jasanya, perbuatan baiknya kepada bangsa Mesir. Nah, apa yang menyebabkan mereka kembali ke tanah perjanjian? Ada beberapa alasan yang kita temukan. Yang pertama, mereka sementara ditindas di tanah Mesir. Masa-masa ketika mereka diterima sebagai seorang asing, diperlakukan dengan terhormat, itu sudah lewat. Lalu kemudian Kitab Keluaran mengatakan Tuhan telah mendengar keluh kesah mereka, ya. Tuhan telah mendengar keluh kesah mereka. Lalu kemudian kalau kita baca bagaimana permohonan Musa kepada Firaun untuk melepaskan orang Israel, dia katakan supaya mereka bisa dengan leluasa untuk menyembah Allah mereka. Artinya ini adalah waktu di mana orang Israel yang sudah cukup melupakan penyembahan yang benar, sekaranglah waktunya mereka akan menyembah Allah yang benar dalam cara yang benar. Dan alasan yang keempat adalah apa yang kita sebut the cup of iniquities, ya, atau kita sebut itu adalah cawan kesalahan. Nah, cawan kesalahan dari orang Kanaan, ya, belum penuh. Dan sekarang ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu berarti cawan kesalahan itu sudah penuh, dan sekaranglah Israel menjadi instrumen penghakiman Allah. Ini cocok dengan Kejadian pasal 15 ayat 16. Kalau kita baca nubuatan kepada Abraham tentang keturunannya yang akan ke Mesir, dia katakan begini, Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, artinya ke tanah Kanaan, sebab sebelum keturunan yang keempat, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Dan kita tahu di masa Abraham itu, waktu itu orang Amori lah yang menguasai tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat keturunan yang keempat, ya, ini cocok dengan pernyataan tadi 180 tahun, oleh karena di dalam perhitungan Alkitab satu generasi itu sekitar 35 sampai 40 tahun. Jadi benar kalau dia 180 tahun sesudah kematian Yusuf, maka bisa kita lihat ini adalah generasi yang dipilih oleh Allah untuk mendatangkan penghakiman bagi penduduk Kanaan. Dan tentu saja alasan yang paling terakhir adalah untuk menggenapi nubuatan melalui Bapak Abraham, bahwa melalui keturunannya dia akan memiliki tanah Kanaan dan mereka akan berkembang menjadi satu bangsa, menduduki tanah Kanaan dan mereka akan mendiaminya. Saya pikir itulah alasan tentang mengapa apa yang menyebabkan mereka pada akhirnya kembali ke tanah Kanaan. Baik, terima kasih. Kita sempat melihat bahwa tanah Kanaan ini adalah tanah yang dikutuk atau bangsa yang dikutuk jauh sebelum Abraham lahir. Dan kita akan melihat apa manfaat dan pentingnya atau pelajaran pada saat bangsa ini mereka harus kembali ke tanah perjanjian. Nah, walaupun Kanaan itu dikutuk jauh sebelum Abraham lahir, namun Kanaan ini adalah tempat atau tanah perjanjian, tanah yang diberkati dan tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, beberapa ekspresi di dalam Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa tanah ini adalah negeri yang limpah dengan susu dan madu, ya. Jadi sangat jelas bahwa tanah ini adalah tanah yang diberkati, yang dijanjikan kepada Abraham, walaupun sebelumnya sempat adalah tempat kutuk oleh karena kejahatan Ham. Nah, ada 3 hal pentingnya mereka kembali ke Mesir, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kita bisa melihat kembalinya mereka dari Mesir ke Kanaan oleh karena itu adalah event penting di mana mereka dapat melihat janji Tuhan digenapi. Kemudian yang kedua, oleh karena dosa-dosa orang Kanaan, mereka harus dihakimi. Dan yang ketiga, banyak sarjana Alkitab percaya bahwa pulangnya mereka ke tanah Kanaan itu sangat penting berhubungan dengan identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Ya, ini adalah salah satu topik yang sangat panjang kalau kita bahas, yaitu tentang theology of the land.
Tanah ini sangat penting untuk mereka tinggal, tempati, dan mereka duduki, karena itu sangat berhubungan erat dengan identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kita puji Tuhan sudah melewati 1 triwulan di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul besar Kejadian ya. Dan kita telah melihat banyak pelajaran yang penting yang sudah kita pelajari bersama. Namun kira-kira apakah makna utama dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang triwulan ini? Kalau kita melihat perkataan-perkataan Yusuf yang terakhir dari Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pertama, pelajaran utamanya adalah ada pengharapan Tuhan akan mengembalikan mereka, bangsa Israel ini, ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus melihat tanah Kanaan ini sebagai simbol harapan utama keselamatan. Itu juga tentang pemulihan, tentang pandangan Yerusalem yang baru ke depannya. Dan itu berbicara tentang surga, simbol tentang surga. Jadi artinya bahwa Allah sanggup memberikan harapan kepada umatnya untuk dibawa pulang kembali ke surga, Kanaan surgawi. Kemudian harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Seperti yang pada akhirnya dialami oleh saudara-saudara Yusuf dan Yusuf itu sendiri. Dia katakan bahwa kalau engkau mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Artinya ada harapan pada waktu kita mengalami yang namanya kesulitan, pada waktu kita ada dalam kehidupan yang sangat memiliki tantangan, bahkan kita menghadapi penganiayaan, Tuhan mampu mengubah semuanya. Dan yang berikutnya, harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang sudah jatuh. Kita tahu bersama bahwa kitab Kejadian menceritakan tentang Adam, Set, dan Enos. Kita tahu bersama ada kejatuhan di dalamnya. Kita lihat di sana juga bagaimana Tuhan merencanakan rencana keselamatan. Dan di dalam rencana keselamatan itu muncullah suatu bangsa seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kemudian kepada keturunannya Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan menjadi umat yang digunakan Tuhan sebagai umat perjanjian, di mana mereka akan menempati tanah Kanaan yang menjadi simbol di mana mereka pun akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi pelajaran-pelajaran ini harus kita maknai bahwa Allah itu adalah tokoh utama di dalam kitab Kejadian. Bukan hanya pencipta, tetapi dia juga adalah penyelamat kita, dan melalui rencana penebusan yang nantinya digenapi melalui Yesus Kristus, dia telah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Di dalam Bible, The Word Bible Commentary, dia katakan begini, buku Kejadian adalah sebuah buku of believing, sebuah buku di mana orang-orang itu harus percaya, punya iman kepada Tuhan. Contohnya Adam percaya tentang apa yang akan Allah lakukan. Nuh juga sama. Abraham juga adalah bapa orang percaya. Bahkan sampai kepada Yusuf, Yusuf tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Adalah pelajaran yang berharga bagi saya, saudara-saudara sekalian, untuk kita tetap percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kitab Kejadian memberi keyakinan kepada kita, apa yang ada di dalam pernyataannya adalah apa juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Yang berikut, itu juga katanya adalah sebuah buku of becoming, di mana Allah tidak menyerah dengan keadaan kita. Kalaupun kita lemah penuh dengan dosa, Allah mau membentuk kita. Sama seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Kejadian. Abraham, Ishak, Yakub, semuanya memiliki kekurangan, tetapi Allah mau membentuk mereka sesuai dengan apa yang Dia rencanakan untuk mereka. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyatakan rencana keselamatannya bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita bersyukur oleh karena melalui kitab Kejadian kita boleh belajar dan melihat banyak fakta menarik yang penting untuk bertumbuh di dalam Tuhan kita yang adalah Allah pencipta, penebus, dan selalu menjadi pemelihara kita. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan, sebab Allah tidak pernah menyerah sampai pada akhirnya kita sendiri yang menolak Roh Kudus. Tapi kita berdoa
supaya kita tetap mau diubahkan oleh kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Melalui pelajaran sekolah sahabat sepanjang triwulan ini, khususnya kitab Kejadian, membawa makna rohani di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan Allah pencipta kami, ketika kami jatuh di dalam dosa, tidak pernah menyerah, melainkan telah merencanakan rencana penebusan. Di dalamnya ada kisah-kisah menarik yang kami pelajari, yang juga bersentuhan langsung di dalam kehidupan kami, di dalam iman pengharapan kami. Kami tidak mau menyerah, kami mau berserah kepada Tuhan. Tolonglah masing-masing kami Tuhan, agar sama seperti Yakub, sama seperti Yusuf, percaya kepada Tuhan, sama seperti Abraham, Ishak, sama seperti Adam dan Nuh, kami boleh terus percaya dan mau menyerahkan hidup kami, diubahkan oleh kuasa-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu, sampai Tuhan ingin izinkan kami menikmati hari yang baru di dalam kerajaan sorga, untuk hidup kekal selama-lamanya, bersama dengan semua umat tebusan, dan juga juru selamat kami. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan, terimalah kami sebagai milik kepunyaan-Mu, sebab hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.